Bersua kembali kita di podcast Pusat Pengembangan Standarisasi Kebijakan Agraria dan Tata Ruang dan Pertanahan. Bersama kali ini kita hadirkan tamu spesial kita pada kesempatan yang bahagia ini, Bapak Bambang Irianto, APTN HMM, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Demak. Gimana kabarnya Pak sore hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, sebagaimana yang kita ketahui Pak ya, Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ini memperoleh predikat terbaik di nasional terkait dengan capaian di Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Mungkin bisa berbagi di kesempatan kali ini seperti apa sih kiatnya untuk memperoleh penghargaan yang sudah diraih ini? Bisa diceritakan Pak? Alhamdulillah Kantor Kabupaten Demak mendapatkan peringkat 1 terkait dengan acara GSRA, sebutan kita GSRA. Mungkin juga di luar prediksi Pak. Jadi yang jelas terkait dengan sinergitas, khususnya di Kabupaten Demak, kita udah biasa Pak. Udah bukan sesuatu yang baru. Jadi sinergitas, kolaborasi itu sudah dirancang dari mungkin generasi sebelum saya. Karena itu dibuktikan dulu ada program Trisula namanya. 2018 itu percepatan administrasi berbasis desa. Itu diinisiasi oleh kepala kantor dan kepala kanwil yang lama. Kemudian kita juga ada sertifikasi tanah BMD yang melibatkan stakeholder. Kemudian mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi 3 kantor di Jawa Tengah yang sudah 100% mendapatkan sertifikasi 100% itu Kota Semarang, Kabupaten Demak, dan Grobogan. Dari hasil itu kita menyumbangkan nilai di MCP namanya, Monitoring Center of Prevention, tata kelola pemerintahan di bidang anti korupsi. Dan sebagai rewardnya waktu itu kita mendapatkan hibah pembangunan kantor lantai 1 karena lantai 2-nya kena refocusing dulu. Jadi itu salah satu bentuk-bentuk sinergitas yang sudah pernah dibangun. Tadi apresiasi ya. Begitu kita ada tantangan untuk melakukan kembali terkait deklarasi GSRA, ya kita ulang dan alhamdulillah Bupati menyambutnya dengan baik dan bisa terlaksana. Berarti adanya sinergi antara Kementerian ATR BPN dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Demak, juga dengan pemerintah daerah setempat. Iya Pak. Begitu ya. Kemudian ini mengulik ada pertanyaan kembali nih Pak Kakan. Bagaimana Kantor Pertanahan Kabupaten Demak ya melihat potensi GSRA itu sendiri di wilayah Kabupaten Demak? Terkait potensi GSRA, jadi ini kan digaungi oleh Pak Menteri yang sekarang terkait dengan sinergitas antar stakeholder dengan masing-masing tugas dan fungsinya yang dibawa. Jadi khususnya untuk kita kan penekanannya administrasi pertanahan. Bagaimana kita menata seluruh bidang tanah yang ada di Kabupaten Demak, khususnya untuk terukur dan terpetakan dalam kebijakan. Terukur dan terpetakan. Itu kunci utamanya. Iya, jadi khusus di Demak itu khusus dengan terukur dan terpetakan, buku tanah kita udah 400 ribuan. Dari target 500 ribuan. Jadi memang oleh karenanya Demak itu juga termasuk 104 kabupaten kota yang menjadi kantor prioritas untuk di kabupaten kota lengkap di tahun 2024 ini. Nah, kaitannya dengan itu, reforma agraria kan penataan aset dan penataan akses. Jadi nggak cuma menata asetnya, tapi juga kita mendorong aksesnya. Betul. Artinya ada yang dari hulunya terlebih dahulu, kemudian menuju hilir ini juga harus selaras, begitu ya Pak ya? Iya, jadi salah satu tusi kementerian kita diantaranya di Direktorat Pemberdayaan di pusat, bagaimana kita memberdayakan masyarakat khususnya terhadap bidang-bidang tanah yang sudah terukur dulunya. Jadi kita melakukan istilahnya akselerasi di reforma agraria, daerah-daerah yang pernah kita petakan, yang pernah kita PTSL-kan dari 2018, 19, 20 itu daerah-daerah yang jadi sasaran kita untuk diberdayakan. Jadi program kita tuh paling tidak ada 3 kali, 2022, 23, 24. Di arah 1, arah 2, arah 3. Semua daerah-daerah yang kita pilih, daerah-daerah yang sudah dilakukan PTSL. Jadi setelah dikasih sertifikat, masyarakatnya dilihat kira-kira punya potensi apa. Nah, yang terakhir yang bisa diberdayakan ya, begitu ya. Yang terakhir itu terkait dengan peternak.
Jadi Peternak? Peternak kambing. Oke. Jadi kita menggandeng pihak ketiga, di situ ada Jarum Foundation yang membantu dengan vaksinasinya, terus kita kerjasama dengan dinas peternakan tentunya, dijadikan lokus GSRA yang sekarang. Oke. Berarti akses reforma agrarianya tertata dari awal sampai akhir ya Pak ya? Iya, kita upayakan maksimal. Ini kemarin memang dengan keterbatasan, tapi kita majukan tuh ada 20 kepala keluarga. Oke. Dulunya pernah ikut PTSL, kemudian sekarang kita bantu memfasilitasi terkait dengan vaksinasi ternak kambing. Ternak kambing. Baik. Kemudian strategi apa sih yang dilakukan Pak? Strateginya yang pertama yang jelas kita ikut Juknis, Pak. Oke. Kan ada Juknis yang harus jadi pakem kita untuk bersama. Betul. Nah, dari situ yang pertama kita buat tim pelaksana yang internal dulu, kita buat tim, semua terlibat, termasuk juga field staff-nya. Terus yang kedua selain Juknis juga kita lakukan ini konsultasi, kemudian pembinaan, konsultasi dengan pembina kita di Kanwil Pak, terutama di Kanwil, terutama dengan Kabit. Artinya ada konsolidasi di internal juga ya Pak ya? Iya Pak, itu menjadi kunci juga. Oke. Karena kegiatan ini kan bagian dari kegiatan yang banyak, dan kita harus bisa membagi waktu agar semangatnya sama untuk sama-sama memajukan kesejahteraan masyarakat kan. Intinya begitu. Dan disambut baik oleh teman-teman. Jadi itu yang mungkin yang menjadi kuncinya, karena kunci utamanya ya. Ya, kebersamaan. Jadi harus bersama itu. Karena kalau tanpa sama-sama bekerja dan kerja bersama-sama. Iya, tapi terkait cerdas. dengan ya. Bekerja dengan cerdas. Karena itu kunci juga. Baik. Pak Kakan, bagaimana komunikasi yang dibangun nih dan dibina dengan pihak eksternal ya? Tadi sekelumit Pak Kakan sudah menyampaikan. Mungkin bisa lebih diperjelas, seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh Kantah Kabupaten Demak dalam upaya mempererat ya, dan approach baik ke masyarakat maupun ke stakeholder lain. Mungkin sama dengan kantor-kantor lain ya. Kebetulan saya lahir di Kabupaten Demak 2021 dan artinya saya diangkat 2021 Agustus. Dan saya diberikan tempat yang alhamdulillah sudah terbangun tuh sinergitasnya oleh pendahulu-pendahulu saya. Jadi ya kami hanya menambahkan sedikit, mungkin dari hal-hal yang mungkin ya sifatnya tidak terlalu formal. Saya senang olahraga. Oke. Ada tenis meja, mungkin olahraga sepeda dan sebagainya, itu kita bangun itu sinergitasnya dengan Forkopimda atau dengan pihak kabupaten. Ada gelar olahraga bareng, dari situ kita pupuk kebersamaan. Karena kemungkinan atau kemudian dikembangkan. Karena ada beberapa keinginan yang harus dicapai bersama. Jadi di tingkat kabupaten kan butuh pensertifikatan tanahnya. Nah, dari kita juga butuh melandingkan keempatnya dan sebagainya. Jadi dari situ kita adakan titik temu dengan non formal, karena kita punya grup yang sama. Artinya pertemuan informal itu dilakukan meleburkan suasana ya, kemudian mencairkan. Ya, dengan seperti itu bisa timbul ide kreatif yang bisa terbangun bersama. Selama ini begitu Pak. Jadi lebih banyak diselesaikan secara adat di meja pimpong terutama. Karena kebetulan dengan olahraga ya. Iya. Kemudian mungkin bisa juga kalau ada seni mungkin di situ juga bisa. Pak, seni kita punya grup band juga di Demak itu ada. Memang kendalanya waktu, karena kita harus melayani masyarakat dengan tensi yang cukup banyak, volumenya juga 50 ribuan kalau di Demak juga sama, itu 50 ribu bidang yang harus diselesaikan. Tapi dengan semangat yang sama, tujuan atau visi yang sama, sama-sama ingin memajukan kebersamaan, memajukan Demak. Tagline kami itu Demak Bangkit yang 2024. Demak Bangkit. Oke. Kemudian mungkin Pak Kakan bisa memberikan contoh ya kegiatan implementasi GSRA yang ada di Kabupaten Demak itu sendiri, serta manfaat apa sih yang dirasakan oleh masyarakat? Ya, dari pendataan awal menurut data kami, ARA yang pertama itu 2022. Di situ ada pemetaan sosial terhadap 200 kepala keluarga. Yang dimajukan dulu terkait dengan tambak ikan, peternakan ikan. Kemudian yang di tahun berikutnya, ARA yang kedua di Desa Raji.
yang tadi Desa Wonosari, ini Desa Raji, ada produk unggulan. Jadi sejenis pangan, pengganti beras. Jadi namanya sorghum. Sorghum itu biji-bijian yang kalau dimasak itu bisa menggantikan beras. Jadi dia mungkin ranking 5 tuh, ada beras, ada gandum, beras, jagung, satu lagi apa tuh, saat dia ranking 5-nya tuh ada sorghum yang menurut kesehatan juga bisa sebagai pengganti karbohidrat. Nah, sorghum itu kemudian sekarang sudah diberikan sertifikat malah sama Kementerian Pertanian sebagai pengganti bahan pokok. Iya, jadi khusus produk Demak itu karena bupati kami namanya Bu Esti Anah. Produk sorghum yang hasil ini arak ini namanya Istimewa. Istimewa. Di 2024 ini kita dikasih sertifikat dari BRIN untuk melabelkan produk kita itu. Itu hasil nyata dari kegiatan GSRA ya. Iya. Sebenarnya banyak memang dilakukan ya Pak ya. Yang terakhir ini ternak kambing tadi. Ternak kambing. Iya. Komentar bupati kita, ini Kementerian ATR ini urusannya banyak bener ya. Dari mulai sertifikat, nggak cuma sertifikat, tapi juga ada ngurusin ikan, terus ada produk sorghum. Ini sekarang ngurusin kambing katanya. Jadi banyak bener tugasnya Mas. Gitu komentar beliau. Betul. Jadi tidak hanya mengurusi sertifikat tanah saja di bagian hulunya, tapi bagaimana memperhatikan kesejahteraan masyarakat di hilirnya. Nah, komentar dia kemarin sehabis GSRA tuh, bilang kami siap menunggu program unggulan lain dari BPN ngomongin. Jadi BPN dirindukan ya. Jadi itu yang terjadi Pak. Nah kemudian Pak Kakan beralih dengan tanah timbul ya. Tadi kita sudah berbicara terkait dengan GSRA ya, Gerakan Sinergi Reforma Agraria. Ada mungkin persoalan lain yang memang bisa kita sampaikan ke audiens bahwasanya terkait dengan tanah timbul. Seperti apa di Kabupaten Demak? Ya, sebelum ke sana saya informasikan di Demak ini 3 jenis keadaan tanah itu ada. Jadi tanah timbul, tanah musnah atau tanah tenggelam, dan satu lagi tanah terlantar. Tiga-tiganya ada. Jadi kami sering dijadikan pilot project atau ladang penelitian dari mahasiswa-mahasiswa dari Undip, UGM, atau Unisula, itu mengkaitkan dengan ada yang tanah telantar, ada yang tanah timbul, ada yang tanah musnah seperti sekarang. Terkait dengan tanah timbul, sesuai dengan Perpresnya 62 2023 terkait percepatan reforma agraria, tanah timbul itu kan salah satu objek TORA. Objek TORA itu masuknya tanah timbul ya. Jadi dari situ yang jelas kita ikut tahapannya sesuai dengan juknis dan peraturannya, karena tanah timbul menjadi tanah sertifikat itu ada tahapannya. Ada penetapan objek dulu, ada penetapan subjek dulu, dari yang satu dari Kanwil, satu dari Bupati, harus kita lalui. Juga harus memperhatikan RT RW. Perencanaan tata ruang wilayahnya gimana? Betul. Karena pasti tanah timbul itu di luar batas administrasi, di luar batas RT RW, kan dia belum tercakup karena sebagian besar kalau kemarin hasil penelitian salah satu mahasiswa yang magang di 2023 itu, kalau di total hampir 500-an Pak, 500 hektar tanah timbul. 500 hektar tanah timbul. Iya. Pemanfaatannya seperti apa Pak? Rata-rata untuk tambak. Tambak ya? Tambak ikan ya. Rata-rata itu. Jadi memang saat ini kita masih masuk ke dalam tahap inventarisasi dan inventarisasi. Kemudian dari situ nanti kita lakukan pemetaan, dan kita sudah lakukan pemetaan awal. Dalam peta kita tuh udah kita kasih delineasi warna hijau muda itu, rata-rata di pinggir pantai itu, dan kan namanya tanah timbul berarti di luar batas administrasi. Jadi dia bukan punya wilayah Demak kan berarti. Nah itu makanya perlu duduk bareng seluruh stakeholder menyikapi itu. Dan juga harus memperhatikan selain RT RW juga ada mungkin Kementerian Kelautan terkait dengan sempadan pantai. Juga sungai, untuk kaitannya dengan sempadan sungainya bagaimana. Tadi Pak kan sampaikan juga 500 hektar Pak, kurang hektar ya. Itu cukup luas. Luas sekali Pak. Dan walaupun alhamdulillah sampai sekarang belum ada yang melakukan pendaftaran secara resmi ke kantor, belum. Cuma beberapa pihak sudah banyak yang menanyakan status tanahnya, status pengelolaannya bagaimana Pak, bisakah saya sertifikat dan sebagainya. Dan secara fisik mereka kuasai, tapi untuk pendaftaran haknya masih belum. Kami masih lakukan invent-inden.
Baik. Kemudian ketika itu dihadapi oleh Kantah Kabupaten Demak, ada persoalan lain tidak Pak berkenaan dengan Tanah Timbul itu sendiri? Tantangannya seperti apa? Yang jelas Tanah Timbul kalau secara fisik otomatis kan wilayahnya yang sulit dijangkau tuh. Dan kita udah beberapa kali bersama tim dengan juga teman-teman di PU, PR ke lokasi. Berarti melibatkan semua stakeholder Iya, Pak. ya, termasuk dari pemerintah Baru daerah. dalam taraf invent tadi, kita Invent petakan ya. semua, kita rekam, masukkan ke dalam peta, kita kasih nama peta indikasi Tanah Timbul. Oke. Terus kita laporkan kegiatannya di kantor wilayah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya bila dirasa itu menjadi satu objek yang bisa masuk dalam objek TORA, berarti kan bisa masuk dalam program redis. Oke. Nah, cuma untuk redisnya tahun ini kita belum dapat ya. 2024 belum ada, kita masih menunggu. Bisa dijelaskan juga Pak terkait dengan lokasi Tanah Timbul itu sendiri yang munculnya ada kawasan sepadan sungai ya, dan sepadan pantai ya. Iya. Nah Ya, itu seperti apa di sana? Ya kalau nggak salah di sana ada 4 kecamatan. Ada Sayung, ada kecamatan Bonang, Karangtengah, dan Bedung. Yang rata-rata memang hasil dari endapan sungai, endapan pasir. Ya. Jadi sedimentasinya tinggi. Kemudian juga ada beberapa perilaku atau budaya masyarakat yang memang sengaja menahan pasirnya itu dengan menanam tunggak-tunggak tuh. Tunggak-tunggak harapannya nanti pasirnya mengendap di situ, lama-lama kan bisa muncul daratan. Muncul daratan ya. Nah, kebetulan sudah banyak nih, kalau udah 4 kecamatan kan udah banyak tuh jumlahnya. Dan kemarin melalui penelitian adik-adik kelas kita di UGM kalau nggak salah, dia metakan tuh. Dan sekarang tinggal kita membawa itu menjadi satu hal yang masuk dalam forum GTRA sebenarnya. Ini mau diapain nih? Kalau itu mau diakui kepemilikannya, bagaimana RT RW dan sebagainya, itu memang itu jadi salah satu objek TORA tadi. Kalau memang akan kita tindak lanjuti. Betul. Ada kejelasan lah terkait dengan status haknya nanti ke Karena depan. memang beberapa pihak sudah menanyakan, kira-kira kami bisa buat sertifikat nggak gitu. Selain Tanah Timbul ya di Kabupaten Demak itu kami juga mengulik ada tanah hilang ya di situ. Itu seperti apa itu Pak Kakang? Definisi tanah musnah Pak. Dulu Tanah permennya musnah, 17/2021 Ya. yang menginisiasi permennya ya alhamdulillah Pak Kanwil kita ini. Oke. Waktu beliau jadi direktur pendaftaran tanah. Jadi kebetulan saya jadi anak buahnya di subdit pendaftaran. Sama-sama ikut pernah buat Pak. Dan alhamdulillah begitu permainnya jadi, saya juga turun di sini. Jadi artinya, Eksekutornya. saya pikir kemarin kita pusing waktu bikin buatnya, walaupun beliau yang buat Pak, karena beliau memang salah satu ahli pendaftaran tanah menurut saya. Jadi potret hidup Pak. Jadi aset buat kami itu aset. Pak Kanwil itu aset kita terkait dengan pendaftaran tanah. Jadi mungkin kegiatan istilahnya KMS ya, Knowledge Management System itu menjadi penting dan perlu apabila pembelajarannya itu oleh aktornya beneran. Betul. Jadi Manajemen pengetahuan ya. dengan dia ada di sini, kemudian saya juga ikut langsung sebagai bawahannya menangani ini di lapangan. Selama ini kami banyak terbantu oleh beliau terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mungkin waktu itu belum tertuang. Karena memang bisa dibuktikan di permen sekarang ada revisi.
kementerian lain, termasuk Kementerian Agama itu dari awal. Ada MOU-nya atau Ada Pak, ada. PKS-nya? Ini yang terbaru ada yang di April ya, 20, PKS biasanya kalau di daerah 20 ya. April nih. Ada MOU kita dengan Kementerian Agama, ada di YouTube kita juga ada. Oke. Terkait Untuk percepatan sertifikasi tanah wakaf ya. percepatan sertifikasi tanah wakaf. Yang terakhir MOU kita terkait dengan BKM tadi, karena banyak tanah BKM, Badan Syariah dan Masjid yang memang dikelola, kemudian kalau menurut Kementerian Agama, kan itu kan tiap tahun dilelang, pengelolaannya dilelang oleh pihak ketiga. Mestinya Oleh pihak kan, ketiga kan ya? iya mestinya pemasukannya kan makin lama makin meningkat. Ya. Tapi ini katanya tidak semestinya. Dari situ dia menggandeng kita, yuk sekalian kita invent lagi tanah-tanah BKM terutama sebagai seperti apa sih pengelolaannya. Nah, kalau kebutuhan kita memang butuh terkait dengan landing tadi. Kita butuh mendudukan tanah-tanah sertifikat wakaf yang memang mungkin belum dilandingkan. Ya. Itu menjadi kebutuhan kita. Jadi karena adanya kesamaan kepentingan, kita langsung kita sambut, jadi kita gayung bersambut terkait dengan pekerjaan itu. Mudah-mudahan di banyaknya kegiatan kita, terutama untuk wakaf atau identifikasi tanah wakaf terkait BKM ini bisa diselesaikan di 2024. 2024 tahun ini berarti? Tahun ini kan target kita menyelesaikan invent-indennya Pak. Jadi kita mau tahu dulu dari 300 sekian hektar itu, mana yang sudah sertifikat misalnya, mana yang sudah sertifikat dan sudah terpetakan. Berarti ada kerjasama yang khusus antara Kantah Demak dengan Kementerian Agama Kabupaten Demak begitu? Ya, jadi ini alhamdulillah saya bersama teman-teman berarti buat tim lagi di luar tim Kabupaten lengkap. Kita buat tim khusus terkait dengan percepatan. Tim khusus untuk percepatan tanah wakaf ya, sertifikasi tanah wakaf. Dan alhamdulillah masih semangat karena cuman itu Pak, semangat, dan ini bagian dari lillahi ta'ala ini. Baik. Pahala kita ini. Seru ya Pak ya? Sembari ini. bekerja, sembari beribadah itu tandanya ya. Sesuai tagline Kota Bali Pak. Jadi. Tagline-nya sudah mencerminkan apa ya? Agamis sekali. Insya Allah. Nah, kalau terkait pelayanan kita punya tagline Pak, Si Merah. Apa itu? Siap melayani dengan ramah dan amanah. Mantap. Si Merah ya? Si Merah. Siap melayani dengan ramah dan amanah. Dengan ramah dan amanah. Dan aman. Baik Pak Kakan, terima kasih atas kebersamaan pada sore hari ini. Semoga sukses ke depan. Terima kasih. Dan doa kami untuk kesuksesan untuk seluruh tim di Kantah Kabupaten Demak, yang tentunya juga sebagai indikasi peningkatan kinerja untuk kementerian kita, Kementerian ATR BPN. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Pak. Sehat selalu dan sampai jumpa kembali di Pusbang Berbincang berikutnya.